Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Rizka Firnanda, mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak, program studi manajemen dari kelas M4. Di sini saya akan membahas mengenai tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah manajemen operasi. Dan langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, definisi manajemen operasi. Manajemen operasi terbentuk dari dua kata, yaitu kata manajemen dan kata operasi. Manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu kata operasi. Operasi adalah aktivitas untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Jadi, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Secara sederhana, manajemen operasi adalah proses untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien melalui pendayaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Lalu ada peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Operasi merupakan fungsi utama dalam suatu organisasi, dan ini adalah hubungan sirkuler yang menjelaskan pentingnya koordinasi antara tiga fungsi utama dalam bisnis, yaitu fungsi operasi, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan. Hubungan ini memberikan arahan kepada bisnis secara keseluruhan dan harus diselaraskan dengan tujuan strategis yang sama. Yang pertama, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan penjualan dari output yang dihasilkan yang menjadi pengembalian bagi investor modal untuk mendukung proses operasi selanjutnya. Lalu yang kedua, fungsi operasi. Fungsi operasi mengubah input material menjadi output berupa produk dan layanan. Output tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang dapat dijual di pasar yang telah ditentukan oleh bagian pemasaran. Lalu yang ketiga, fungsi keuangan. Fungsi keuangan memperoleh daya keuangan dan modal dari penjualan barang ataupun jasa di pasar. Fungsi keuangan ini juga memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya yang didapatkan tersebut dan mengubahnya menjadi aset fisik dan input material. Lalu ada fungsi-fungsi pendukung. Yang pertama ada akuntansi, lalu sistem informasi, sumber daya manusia, dan teknik. Ini semua membuat perusahaan lengkap dengan memberikan informasi penting, layanan, dan dukungan manajerial lainnya. Fungsi-fungsi ini harus terintegrasi dan mengarah pada tujuan yang sama. Keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa baik mereka untuk mampu mengelola perusahaan dengan menerapkan fungsi-fungsi tersebut. Lalu ada yang selanjutnya, perbedaan antara konsumen eksternal dan konsumen internal, serta perbedaan antara supplier eksternal dan supplier internal. Yang pertama, konsumen internal. Konsumen eksternal merupakan konsumen akhir yang menggunakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Konsumen ini dapat berupa individu maupun lembaga-lembaga tertentu yang juga pengecer. Sedangkan konsumen internal merupakan karyawan yang mengadakan input dari karyawan lain atau proses lainnya dalam sebuah perusahaan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Lalu ada supplier eksternal. Supplier eksternal adalah bisnis atau individu yang menyediakan sumber daya layanan, produk, serta bahan baku untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sedangkan supplier internal adalah karyawan atau proses yang menyediakan atau memasuki informasi maupun materi penting dalam setiap proses yang ada di perusahaan tersebut.
Lalu ada perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama di perusahaan manufaktur, output fisik dan tahan lama. Output dapat diinvestasi, kontak pelanggan rendah, waktu respon yang lama, pendapatan modal, kualitas mudah diukur. Lalu sedangkan di perusahaan jasa, outputnya tidak berwujud dan mudah rusak. Lalu output dapat diinventarisasikan, kontak pelanggan tinggi, waktu respon singkat, padat karya, berkualitas, tidak mudah diukur. Lalu definisi, tujuan, dan contoh proyek. Definisi proyek. Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Lalu tujuan utama proyek adalah menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal, tidak melebihi anggaran, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Lalu contoh proyek. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pesta pernikahan, renovasi kamar mandi, menulis makalah, dan pesta ulang tahun. Lalu contoh proyek dalam dunia bisnis ada melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, proses rekayasa ulang, mengembangkan layanan atau produk baru, membangun aliansi strategis. Lalu hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kualitas waktu dan biaya. Kualitas itu adalah seperti apa yang ingin dihasilkan. Lalu berapa lama durasi yang dibutuhkan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Kualitas, waktu, biaya dan dalam sebuah proyek memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Untuk menciptakan sebuah proyek yang berhasil, maka sebuah proyek harus diselesaikan tepat waktu dengan biaya yang sesuai serta memiliki kualitas yang bagus. Yang ketujuh atau yang selanjutnya ada kurva project life cycle. Definition and organization merupakan tahapan munculnya ide atau gagasan tentang proyek yang dimulai dari penemuan masalah. Selanjutnya, masalah yang ditemukan perlu dirumuskan dengan jelas serta tujuan pemecahan masalah tersebut dan mengkoordinasikannya dengan tim. Lalu ada yang kedua, planning terhadap perencanaan. Tahap perencanaan adalah dalam siklus ini akan meliputi kegiatan 1. Penyiapan rencana proyek secara detail. Isi rencana proyek biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jadwal pekerjaan, lalu kedua anggaran dan sistem pengendalian biaya, yang ketiga work breakdown structure secara rinci, yang keempat bagian-bagian yang berisiko tinggi dan sulit serta rencana antisipatif untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Lalu yang kelima rencana sumber daya manusia dan penggunaannya, yang keenam rencana pengujian hasil proyek, yang ketujuh rencana dokumentasi, 8 rencana peninjauan pekerjaan, 9 rencana pelaksanaan hasil proyek. Semua rencana-rencana tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Lalu yang kedua, penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Ada 2 macam jenis spesifikasi, yakni yang pertama spesifikasi kebutuhan user. Spesifikasi ini akan berhubungan dengan hasil yang diinginkan oleh user secara umum. Spesifikasi kebutuhan user akan menentukan apakah hasil proyek dapat diterima atau tidak. Lalu ada spesifikasi kebutuhan proyek. Spesifikasi kebutuhan proyek merupakan terjemahan teknis dari kebutuhan user. Terjemahan ini bisa dalam bentuk, ukuran, kapasitas, kecepatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, execution. Tahap eksekusi yang tercakup dalam tahap ini adalah pekerjaan-pekerjaan seperti desain, pengembangan, pengadaan, konstruksi, produksi, dan pelaksanaan. Tahap-tahap dalam eksekusi adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada desain. Dalam tahap ini spesifikasi diterjemahkan ke dalam market, diagram atau skema. Lalu yang kedua ada pengadaan tahap. Pada tahap ini dilakukan fasilitas-fasilitas pendukung maupun material. Yang ketiga, setelah fasilitas dan bahan tersedia, maka dilakukan pelaksanaan produksi. Berikut pengawasan dan pengendalian sumber daya yang digunakan dan progress report. Yang keempat ada implementasi terhadap tahap. Pada tahap ini dilakukan penyerahan hasil akhir proyek. Penyerahan dapat disertai dengan training untuk user. Fase yang mengambil paling banyak sumber daya adalah fase eksekusi. Di fase ini manajer fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Jadwal proyek menjadi sangat penting karena menunjukkan kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kegiatan akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di seluruh proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi, masalah mulai muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru konstruksi atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang tumpang tindih. Lalu tahap yang keempat ada tahap operasi. Setelah hasil proyek diserahkan ke user, maka proyek dianggap selesai. Keterlibatan proyek kontraktor dianggap telah selesai dan user mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Lalu yang ke-8 itu dimensi kualitas. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi. Kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. Lalu yang kedua ada features. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil ya, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Lalu yang ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Lalu yang keempat ada conformance atau kesesuaian. Conformance atau kesesuaian adalah kinerja dan kualitas produk yang standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu yang kelima ada durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam ada serviceability. Serviceability adalah kemudahan dan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan diperbaikan jika terjadi kerusakan serta adanya pusat pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh ada estetika atau keindahan. Estetika adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Contohnya bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli, serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang kedelapan adalah perceived quality atau kesan kualitas. Kesan kualitas adalah suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek. Seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon,
printer Epson, dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penjelasan yang baik, bisa dipahami, dan bisa menambah pengetahuan semuanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.